Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penggemar ANSYS yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video tentang konstruksi BIM dalam ruang 3 dimensi. Sebagaimana kita ketahui, BIM adalah sebuah konstruksi yang diselesaikan dengan elemen garis. Tapi dia bisa menyelesaikan BIM dalam ruang 3 dimensi. Jadi pada kali ini kita hanya membahas masalah pemodelannya sampai selesai. Ya. Jadi yang dimaksud BIM dalam ruang 3 dimensi adalah sebagai berikut. Ini adalah BIM dalam ruang 3 dimensi. Nah ini. Jadi dalam ruang 3 dimensi itu seperti ini. Sekarang bagaimana cara membuatnya? Ya. Kita ke ANSYS Workbench. Ini sudah saya buka, statik struktural. Kemudian kita klik geometri. Geometri sudah kita klik, ya. Kemudian unit kita bikin sentimeter, ya. Sekarang cara yang pertama adalah dengan membuat line from sketch. Tapi ingat, line from sketch ini hanya bisa dalam ruang 2 dimensi. Kalau begitu nanti, ya, kalau untuk benda-benda yang sifatnya simetris, kita bisa translate atau kita move ke tempat lain, kemudian kita hubungkan. Contohnya seperti ini. Saya bikin contoh, misalnya saya mau membuat sebuah bangun seperti ini. Lain misalnya ini, klik. Kita klik sini. Klik. Kita klik sini. Dan kita klik sini, kemudian kita klik, ya. Ingat kalau memilih ini harus sampai berubah menjadi kotak seperti ini. Kalau kotak berarti sudah jadi satu dengan titiknya. Kalau belum kotak berarti belum. Kotak seperti ini, kotak sampai sini, kotak. Oke, ini sudah jadi. Kemudian kita kasih ukuran, misalnya dimension, misalnya ini 35, misalnya 35 cm. Kemudian yang sebelah sini misalnya 35, misalnya. Yang atas ini 35 misalnya. Oke. Sekarang kita akan membuat ini. Kita jadikan sebuah line. Ini sketch, ini masih sketch. Kita mau bikin menjadi line. Caranya kita klik konsep line from sketch. Kita klik. Kemudian apply. Generate. Oke, ini adalah line yang kita miliki. Ini berupa line. Tapi ingat, ini dalam 2 dimensi. Kalau begitu, kita bikin kopiannya, kita geser ke sebelah sumbu Z ini. Caranya gimana? Kita klik ini, create body transformation. Kita klik translate. Translate itu artinya translasi. Ya, translasi. Mana yang mau kita klik? Ini kita klik salah satu ini. Apply. Ya. Kemudian ini definition selection ini kita ganti koordinat agar lebih mudah. Ya. Kita mau geser ini ke arah sumbu Z berapa? Misalnya 35. 35 misalnya.
35 seperti ini. Oke. Kemudian generate. Nah, perhatikan ini sudah pindah ke sini, sudah pindah. Perhatikan. Tapi ingat di sini yang part itu hanya yang ini aja, yang warna kuning ini aja. Yang satunya ini belum. Kalau begitu gimana? Yang satunya ini kita bikin line from selection lagi, yang satu, yang aslinya tadi ya. Jadi konsep line from, kita klik yang lain dulu. Konsep line from sketch, kita klik ini. Kemudian apply, generate. Oke, kita sudah punya line body yang ini, kemudian yang ini. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita hubungkan, ya, kita hubungkan antar atas ini, sehingga nanti membentuk sebuah konstruksi. Caranya gimana? Konsep line from point, ya, line from point. Kita klik yang ini, kemudian kita kontrol, kita klik kontrol ini, sehingga berubah menjadi hijau seperti ini. Kemudian apply, generate. Oke, lagi konsep line from point, kita klik, kemudian kontrol dipencet, kita klik sampai membentuk garis seperti ini, apply, generate. Oke, konsep line from point, klik, kemudian klik yang ujung sebelah sini, kemudian apply, generate. Kemudian ini konsep line from point, klik, klik, apply, generate. Satu lagi konsep line from point ini, kemudian di sini mana ya, ini, oke, apply, generate. Kita sudah memiliki ini. Tapi ingat, ini belum ada cross sectionnya. Sekarang kita mau kasih cross section, ya. Caranya konsep cross section. Misalnya kita mau pilih circular atau rectangular, terserah. Rectangular segitu kira-kira, ya. Kita bikin misalnya 2 cm. Ininya juga 2 cm. Ya, kita pasang di sini. Line body. Kemudian rectangular, kemudian kita lihat di sini view. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah gambar dalam 3 dimensi dengan cara seperti tadi, ya, dengan cara yang seperti tadi. Ini cara yang pertama, ya. Cara yang kedua adalah, ini cara yang pertama ya. Cara yang pertama. Cara yang kedua, ini saya hapus ya. Saya hapus. Perhatikan tadi start over. Do you want to clear the yes? Kita start dari awal. Oke. Udah selesai. Sekarang cara yang kedua, ya, kita membuat titik-titik koordinat. Ya. Titik-titik koordinat itu 2 cara. Pertama manual, kedua pakai data. Pakai data yang kita bikin lewat file text, notepad. Dua-duanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang jelas kalau lewat notepad itu seluruh datanya akan terekod dengan baik. Sekarang kita pakai yang manual saja, ya. Pakai yang manual saja. Kita contoh mau membuat kubus gitu ya, kubus. Caranya adalah create, kemudian point. Nah, point ya. Construction point, definition from coordinate, kita klik manual input. Oke. Di sini ada 0, 0, 0. Kita klik generate. Berarti tepat di tengah-tengah ini.
ya. Kemudian kita bikin yang kedua. Point. Kita bikin manual input. Misalnya X-nya ke sini 10 misalnya. Berarti 10 0 1. Generate. Kemudian berikutnya ini 2 titik sudah didapat. Berikutnya adalah point. Ini manual input. Misalnya 10 0 generate. Oke, itu sudah dibikin. Kemudian berikutnya create point. Kemudian manual input 0, biarkan 10 0 generate. Oke, kita sudah punya 4 titik. Setelah 4 titik ini kita dapat, kita boleh langsung bikin elemen garis di sini, kemudian kita move seperti tadi, atau bisa juga kita membuat titik lagi di sumbu Z. Jadi nanti titiknya ada 8. Create point. Ya. Sini manual input 0 0, sumbu Z-nya misalnya 15 misalnya. Generate. Ya. 0 0, sumbu Z-nya 15 di situ. Kemudian berikutnya create point. Kemudian manual input misalnya 10 0 15. Oke, di situ. Kemudian berikutnya kurang 2 titik lagi. Point. Manual input. Sekarang 10 15. Oke, di situ. Generate. Nah, berikutnya terakhir adalah create point. Manual input 0 10 15. Oke, kita sudah membuat seperti ini. Kita bisa hubungkan antar poin ini dengan menggunakan konsep line from point. Kita ini apply generate, ya. Kemudian kita lanjutkan line from point, kemudian apply generate. Konsep line from point dari ini ke ini, apply generate. Create line from point, apply generate, dan seterusnya sampai seluruh titik ini terhubung, ya, seperti tadi. Di sini tidak usah saya bikin semuanya, ya. Nah, oke, jadi yang bawah-bawah ini semua dihubung-hubungkan. Nanti kita akan mendapatkan sebuah titik, kalau kita bikin tool unit, nanti dicoba semua, ya. Ini cuma saya bagi beberapa, saya bikin beberapa aja. Konsep, misalnya kita bikin cross sectionnya circular, misalnya seperti itu. Kemudian line yang sudah jadi, saya bikin
cross sectionnya circular. Kita lihat, kita view. Nah, kira-kira seperti ini. Perhatikan. Nah, seperti ini. Jadi kalau ini yang bawah tadi saya gambar, dia akan sampai ke yang bawah ini. Ini cara yang pakai titik-titik. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau memakai koordinat? Memakai koordinat itu sebetulnya koordinat itu hanya untuk menggambar titik-titik. Ya, menggambar titik dalam ruang 3 dimensi agar lebih cepat dan jelas. Itu. Jadi kalau ada kesalahan langsung bisa langsung bisa diedit ya. Caranya sama. Caranya kita start over ya. Kita bikin di Notepad. Kita buka Notepad ya. Dengan format seperti ini. Kita buka di Notepad dengan format seperti ini. Ya, angka pertama ini 1. Ini grup. Bikin 1 aja. Kemudian angka berikutnya adalah nomor titik. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kemudian angka berikutnya ini semua dipisahkan dengan spasi ya. Kemudian ini X, Y, Z. Perhatikan nomor grup, nomor poin, X, Y, Z. Kalau mau membuat komentar, jadi kalau Anda mau membuat komentar atas apa yang Anda tulis di sini, dikasih crash seperti tanda crash seperti ini sehingga dia tidak terbaca. Kalau ini sudah Anda bikin, kemudian kita bikin kita save ya. Kita save, jadi kita buka Notepad dulu ya. Kita buka Notepad. Perhatikan, ini yang sudah saya bikin. Perhatikan, kita harusnya save as ya. Misalnya kita isi di ANSYS ini. Di sini di new folder. Kemudian kita save tadi jembatan 14 titik, save. Oke, berarti sudah berada di situ dia. Kalau sudah, kita cari di library, my picture, kemudian ANSYS ini, kita new folder jembatan 14 titik ini ya, oke ya. Kita klik open. Oke, kita sudah masukkan. Setelah itu generate. Nah, generate sudah kita dapat. Perhatikan ini. Nah, ini adalah titik-titik yang mau kita bikin. Ya, sudah jelas, tinggal menghubung-hubungkan aja. Tapi ingat menghubungkannya dengan ini ya. Konsep line from point. Klik. Terus ini jangan ditahan. Kalau nggak mau mencet kontrol ini jangan ditahan. Sorry, ditahan aja, jangan dilepas. Sampai seperti ini. Apply. Generate. Kemudian lanjut ya. Create line from point. Seperti ini. Apply. Generate. Kemudian konsep line from point. Ini apply, generate. Ini kita klik, apply, generate. Nah, oke. Kita sudah bikin satu kotak aja. Kalau Anda mau bikin kotak yang seluruhnya dihubungkan, silakan, nggak ada masalah. Ini belum ada cross sectionnya. Coba kita bikin cross section. Kita bikin cross section misalnya apa? Cross sectionnya kita pakai lingkaran. Oke. Lingkaran jari-jarinya berapa? 1 cm. Kemudian line body. Kita bikin line body. Kita bikin circular. Oke.
Kita cek. Oke. Ini lingkarannya terlalu besar ini. Tadi kita sedikit salah dalam ini. Kita misalnya 0,1. Nah, kita lihat bagaimana. Oke, ini yang paling memungkinkan, berarti kan? Nah, ini masalah satuan tadi. Oke. Untuk yang lain bisa dibuat seperti ini. Untuk yang lain ya. Untuk yang lain dibuat seperti ini. Oke. Berikutnya adalah dengan membuat elemen garis mengikuti edge atau ujung-ujung dari sebuah solid. Contohnya seperti ini. Kita start over. Yes. Nah, caranya seperti ini. Ya, caranya kita bikin misalnya sebuah kotak. Misalnya kotak. Kemudian extrude. Kemudian generate. Oke, itu kotak. Kemudian misalnya kita bikin kotak lagi di sini misalnya. Pakai sketch 2. Misalnya saya pakai ini ya. Kemudian saya extrude lagi. Saya bikin ini 40. Oke. Generate. Oke. Benda ini kan satu part atau satu body. Ya. Kita bisa bikin seluruh edge-nya ini menjadi elemen garis. Caranya kita klik tool ya. Konsep, kemudian line from edge. Maka seluruh edge yang kita mau bikin itu harus kita pilih ya. Harus kita pilih ini edge. Kemudian kita pilih. Caranya kita pencet aja, pencet kursornya kita pencet, jangan dilepas. Langsung seluruh edge yang mau kita bikin kita pilih seperti itu. Jangan sampai ada yang kelewatan. Oke. Sudah. Oke ya. Setelah itu apply. Generate, kita sudah memiliki line body, kemudian line body yang satunya ini depan, ya line body. Setelah itu kita bisa kita bisa kasih misalnya cross sectionnya berupa circular. Line body yang ini misalnya ambil yang circular ini, line body yang satunya circular. Oke. Sekarang kita lihat di sini di view. Nah, kira-kira seperti ini. Terus bagaimana dengan solidnya? Solidnya bisa kita suppress. Suppress itu artinya kita nggak pakai. Nah, kira-kira seperti ini. Bagaimana dengan bagian-bagian yang tidak terhubung? Seperti ini kan bagiannya tidak terhubung. Ini bisa kita hubungkan. Ya, kita bisa hubungkan antara titik ini dengan cara seperti tadi. Jadi intinya kalau pada teknik ketiga ini kita akan kita menggunakan edge, memanfaatkan edge dari sebuah solid. Solidnya kita suppress. Suppress itu artinya nanti nggak muncul dalam analisa. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau lanjutkan dengan
simulasi. Oke, kita sudah dapatkan seperti ini. Sudah kita dapatkan. Coba kita lihat kalau kita display cross section, nah dia seperti ini. Tapi ingat, ini untuk gambar saya ini tidak bisa diselesaikan ya. Kenapa? Karena ini tidak berhubungan satu sama lain. Jadi kita harus membuat hubungan tadi waktu di geometri. Oke, ini malah yang sebelah sini belum, yang sebelah ini belum saya hubungkan tadi dan seterusnya. Demikian penjelasan untuk pemodelan elemen garis dalam format 3 dimensi. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.